ada yang menyambut selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Itu ya saya dengar biasanya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Oke, nah gimana rasanya mengikuti kegiatan MPLS di SMPK 2 Harapan hari keempat ini? Gimana rasanya? Bosan? Ada yang bilang seru, udah diajak joget-joget sama kakaknya, udah diajak nyanyi-nyanyi. Saya dengar dari atas ya, sudah diajak nyanyi-nyanyi kemarin sama Pak Polisi. Masa masih bosan? Seru nggak rasanya bosnya? Oke, ya apapun itu semoga kalian bisa mengikuti dengan baik ya dan menyelesaikan kegiatan MOS ini selama 1 minggu ya dan mendapatkan materi-materi penting yang bisa kalian terapkan nanti selama bersekolah di sini ya. Nah, saya sekarang berbicara di depan ya. Memang waktunya hari ini saya menyampaikan materi ya tentang apa? Profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum saya lanjut, sebelum saya mulai jauh, kalian sudah tahu nama yang berdiri di depan ini? Atau masih ingat pada saat pertama perkenalan kan sudah diberikan ada ditampilkan di depan ya? Ada yang masih ingat nama saya? Miss Irini ya, sudah ditulis di depan ya. Jadi saya Lude Irin Pratnyawati, bisa nanti kalian panggil dengan Miss Irin. Ya, jadi Miss Irin di sini mengajar pelajaran siapa yang mau? Matematika ya. Ada matematika ya. Nanti tapi di kelas 9 ya. Kalau kelas 7 kita belum ketemu, tapi kita sering ketemu di lingkungan sekolah nanti. Jadi nanti jangan bertanya di ruang guru mau mencari guru yang mengajar matematika kelas 9 gitu. Biar nggak kayak gitu nanti ya. Supaya kenal, supaya tahu kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi supaya kenal namanya miss-miss yang sudah berbicara di depan, misternya juga, supaya enak nanti manggilnya ya. Oke, jadi hari ini saya akan menyampaikan profil pelajar Pancasila. Tadi di awal sudah ada mendengar, mungkin sudah familiar ya dengan lagu itu. Di SD sudah sering diputarkan ya lagu itu ya, profil pelajar Pancasila. Jadi dengan kurikulum yang baru ini, kurikulum apa ya? Jadi kalian sekarang ini angkatan ini tadi kayaknya sudah dijelaskan tentang kurikulum apa? Merdeka. Jadi ada istilah profil pelajar Pancasila yang harus kalian laksanakan ya. Jadi next. Nah, coba kalau dilihat dari tabel generasi, kalian ini yang sekarang ada di depan saya, kelahiran tahun berapa sih? 2010. Kalau dilihat dari tabel itu, kalian termasuk generasi apa ya? Generasi Alpha. Iya kan? Kalian generasi apa ya? Ada generasi Alpha, generasi Beta nanti ya. Oke, ada Gen Z. Tapi kalau Gen Z kan kalian tidak termasuk ya. Jadi yang termasuk itu adalah generasi Alpha. Nah, bagaimana sih anak-anak dengan generasi Alpha itu bagaimana ya karakteristiknya? Kita lihat coba. Nah, ciri khas dari generasi Z ya, sorry generasi Alpha ya maksudnya ya. Oke, jadi yang pertama keunggulannya memiliki intelektual yang baik. Nah, jadi anak-anak sekarang itu sudah lebih canggih ya dari anak-anak yang mungkin zaman generasi Y, generasi apa tadi ya. Ya, jadi intelektualnya sudah semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Yang berikutnya lebih terbuka terhadap segala sesuatu. Seperti tadi saya lihat
lihat kalian joget TikTok kan baru-baru viral, maksudnya baru ngetrend di belakangan ini ya, beberapa periode belakangan ini, tapi kalian cepat sekali bisa mengikutinya, udah menghafal. Apalagi yang tadi kakak-kakak yang cowok tuh, saya lihat dari belakang luas sekali mereka ya. Saya cowok-cowok, saya curiga di rumah sering TikTokan ya kalian ya. Oke, aku punya akun TikTok sendiri, mau coba nanti saya cek-cek ya. Oke, yang berikutnya memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak ya. Jadi semua yang ada di dunia ini ada satu dalam genggaman kalian, yaitu pada handphone. Iya, kalian nggak tahu apa Google apa ini gitu, bisa seperti itu, dibandingkan yang dulu misalkan diberikan tahu satu hal, misalkan masih cari-cari, mungkin masih cari di buku di perpustakaan, masih mau mencari koran-koran, tapi sekarang sudah dengan satu genggaman tangan sudah bisa mengetahui apapun yang ingin kalian cari. Yang berikutnya, memiliki motivasi tinggi. Mundur dulu Pak Vicky. Ya, memiliki motivasi tinggi terhadap suatu hal dan multitasking. Kalian merasa nggak sih kalian multitasking? Rasa nggak? Belum ya? Mungkin belum ketemu ya, mungkin belum kelihatan bakatnya multitasking. Dalam artian gini, nanti dalam pembelajaran ada sekian mata pelajaran, kamu harus belajar ini, belajar itu sudah hebat ya, sudah bisa memikirkan banyak hal dalam sekali waktu. Ya, oke. Nah, tetapi dari keunggulan yang sekian itu, karena kalian sudah, menurut saya sudah generasi muda yang sangat maju karena hebatnya teknologi, tetapi ada beberapa kelemahan yang mungkin kita bisa lihat dari beberapa efek kemajuan teknologi itu. Yang pertama, individualistis dan egosentris. Kalau misalkan nih, kalau sekarang ya saya lihat ya, pada saat kalian sedang menunggu, misalkan di tempat umum atau di mana begitu, pasti yang ada kalian sibuk dengan HP-nya sendiri, benar nggak? Pernah nggak sih kalian coba tanya dengan orang di sebelah kalian ngobrol misalkan dengan orang baru? Pernah nggak begitu di tempat umum, misalkan lagi ngantri? Pernah? Oke, kalau pernah berarti bagus ya, berarti maksudnya tidak mau punya individualistis yang tinggi, tapi mau bergaul ya. Tetapi kebanyakan saya melihat seperti itu. Nggak umur kalian, orang dewasa pun juga masih begitu sekarang. Kenapa? Karena sudah asik dengan gadgetnya sendiri. Yang kedua, kurang fokus. Nah, kalau kalian sekarang ini ya, fokus nggak sih bisa mendengarkan saya menyampaikan di depan? Harus fokus ya, karena nanti kan biasanya ada kuis yang terakhir ya. Kalau itu tujuannya ke kuis ya, tetapi kalau seandainya nanti di kelas ya, nanti supaya tidak badannya aja di kelas, tetapi jiwanya entah melayang-layangnya kemana, karena mikirin, oh nanti saya mau buat konten apa ya, nanti saya mau melayangan gimana ya, gitu nanti ya. Jadi supaya harus fokus. Bahkan yang sekarang tuh karena pemikirannya terlalu banyak hal-hal yang ingin dilaksanakan, jadi kurang fokus nanti di kelas ya. Yang berikutnya, oh saya ternyata jarak segini sudah nggak bisa, berarti oke, saya harus ngecek lagi mata saya nih. Menyukai hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Nah, suka mie instan nggak? Suka kan, suka banget ya. Jadi suka yang praktis aja. Yang nggak usah yang ribet-ribet, yang praktis aja gitu ya sekarang ya, anak-anak zaman sekarang ya. Oke, dan memiliki emosi yang labil. Nah, itu yang harus kita patut waspadai ya, dengan emosi yang labil, supaya kalian bisa menjaga emosi dengan baik supaya tidak terjadi pertengkaran dan lain hal sebagainya. Oke, itu kurang lebih sedikit tentang ciri-ciri dari generasi kalian. Next. Nah, kalau kita ngomong prinsip profil pelajar Pancasila, nah ada tokoh pendidikan di depan, siapa ya kira-kira itu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, saya mau tanya nih, siapa ada yang masih nggak hafal ya nama Pancasila ya?
Oke, coba saya mau tanya, jangan takut ya. Itu maksudnya kan cuma sekedar kita berkomunikasi ya. Jadi jangan waktu saya dipilih kaget gitu enggak. Sambil saya tanya-tanya, sambil saya juga berkenalan dengan kalian. Oke, Pancasila sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa namanya? Nadia. Nadia. Oke, Nadia. Sila pertama. Sila kedua apa bunyinya? Daniel, oke. Karena saya bisa berjalan di lorong ini aja ya. Siapa tahu nanti saya di sana. Oke, kalau sila ketiga bersama-sama. Persatuan Indonesia. Oke, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, betul. Siapa namanya? Bumi. Bumi, wih keren namanya. Oke, benar. Sila kelima. Lagi satu bersama-sama. Oke, jadi itu adalah 5 poin yang kalian sudah tahu ya dari Pancasila sebagai dasar negara kita. Tetapi apa kaitannya dengan profil pelajar Pancasila gitu ya? Jadi kita lihat kaitannya. Nah, oke, profil pelajar Pancasila karena tadi kita sudah di awal melihat bagaimana kelemahan ya, ada keunggulan pasti ada kelemahannya dari maraknya teknologi ya, perkembangan teknologi untuk menyongsong abad 21 dan menghadapi revolusi 4.0 ya. Jadi profil Pancasila itu masih tetap digunakan untuk mendukung visi pendidikan Indonesia yang dikatakan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya, jadi itu visi pendidikan kita ya. Walaupun kalian dengan istilah kurikulum ini, kurikulum itu, yang penting visi pendidikan Indonesia kita jelas, selalu berdasarkan Pancasila. Nah, bagaimana penerapannya? Kita lihat dulu. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Yang di belakang bisa baca nggak sih di bulat-bulatan itu? Oke, tunggu. Kita dibantu dengan teman-teman yang di depan. Tolong bantu saya baca dari yang lingkaran kuning sudah ini. Terlalu kecil ya tulisannya ya. Oke, siapa yang bisa bantu baca? Mana yang di belakang? Tapi dengerin ya, karena nanti saya mau tanyakan. Yang di belakang, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Budi. Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kalau kalian yang di belakang nggak bisa terbaca, saya bantu dengan yang di depan-depan untuk membacakan ya. Tapi didengarkan ya yang pertama ya. Oke, next yang kedua yang berwarna ungu. Nggak kelihatan juga ya itu ya, sorry ya terlalu kecil ya tulisannya ya. Oke, bisa? Yang ungu. Berkebinekaan global. Iya. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, yang kedua, yang di belakang dengar? Apa? Apa tadi? Berkebinekaan global. Itu baru ada 2. Yang ketiga, bergotong royong. Ya. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam terakhir adalah mandiri. Nah, itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang harus kalian amalkan nanti di selama kalian bersekolah di SMPK 2 Harapan. Nah, bagaimana sih caranya kita menerapkan masing-masing dimensi ini? Nantong nggak sih kalian? Lagi gloomy-gloomy gini cuaca
Oke, tapi ya udah, kita fokus dulu ya, kita biar tahu juga apa sih yang harus, bagaimana sih saya harus bersikap gitu ya. Oke, kita coba cek dulu. Tadi yang pertama dikatakan beriman dan bertakwa. Apa saja yang ada di beriman dan bertakwa? Minta tolong Pak Vicky. Iya, oke. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kita punya akhlak nggak sih? Punya nggak sih kita? Punya ya. Jadi setiap manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, ya. Karena diberikan akhlak, ya. Kalau akhlak kita untuk berpikir, kalau Tuhan punya nggak dia? Nggak punya, ya. Makanya kita adalah manusia, artinya makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi kodratnya, karena diberikan akal budi dan akhlak yang supaya dapat berpikir, ya. Yang pertama di situ ada tulisan akhlak bernegara, ya. Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam. Jadi hubungannya, ya, kepada manusia, kepada alam, kepada Tuhan, ya, ada juga kepada negara, ya. Itu akhlak yang harus kita terapkan. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Coba kita lihat langkah-langkah atau contoh perilakunya. Yang pertama, rajin sembahyang atau berdoa dan mengikuti kegiatan-kegiatan agama, ya. Jadi tadi sebelum berangkat ke sekolah pasti setiap hari kalian berdoa dulu kan, ya, ya, supaya diberikan keselamatan sampai di sekolah. Lalu di sekolah sebelum memulai kegiatan kita berdoa bersama. Lalu sebelum kalian pulang nanti kita berdoa. Nah, itu sudah, kalian sudah memiliki akhlak beragama, ya. Dan lalu selain rajin berdoa juga mengikuti kegiatan-kegiatan agama di masing-masing agamanya, ya kan. Pasti ada aja kegiatan-kegiatannya. Yang Hindu mungkin kegiatan di pura ngapain lah ya, mungkin, ya. Kalau yang Kristen mungkin pelayanan di gereja, yang Muslim mungkin pelayanan atau apa istilahnya, mungkin silahkan nanti. Yang penting kita mengikuti kegiatan-kegiatan di agama kita masing-masing. Yang kedua, menyayangi makhluk hidup ciptaan Tuhan. Yang berikutnya, menjaga kesehatan dan merawat diri dengan baik. Sudah nggak? Sudah nggak menjaga kesehatan dan merawat diri dengan baik? Sudah? Sudah rajin mandi nggak? Sehari mandi berapa kali? Ada yang 3 kali mandi, ya. Kalau 10 jangan, nanti semakin banyak kamu sering mandi nanti malah kulitnya malah nggak bagus, ya, karena sabun itu mengikis kelembapan nanti, ya. Oke, ya. Jadi merawat diri dengan baik, ya. Bagaimana caranya menggosok gigi dengan baik? Mungkin sebelum-sebelumnya sudah disampaikan bagaimana cara merawat diri dengan baik, ya, supaya penampilan kalian sekolah itu, halo, iya, oke. Bisa fokus ke saya? Bisa, ya. Makanya kalau bisa dengarkan saya dulu, ya. Jadi pada saat kalian ke sekolah, penampilan kalian sudah bagus, sudah berseri, sudah cantik, sudah ganteng, enak jadinya kita belajar, ya. Bagaimana tapi kalau misalkan kalian nggak sayang sama diri kalian sendiri, nggak merawat diri, tampilan bajunya lusuh, habis itu mungkin karena terlambat bangun jadinya nggak mandi, ya, cuman gosok gigi aja, pasti nggak nyaman kan, teman-teman di sekitar kalian juga nggak nyaman, ya. Makanya supaya kita punya berakhlak kepada diri sendiri, ya, harus juga kita harus berakhlak kepada diri kita sendiri, ya. Makanya kita rajin merawat diri dengan baik, ya. Oke, berikutnya menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama. Nah, menjalin hubungan sosial yang baik itu akhlak kepada manusia. Kalian kan di sini dengan datang dari SD mana-mana, ya, ya, SD macam-macam, ya. Sudahkah kalian kenal dengan teman sebelah kalian? Sudah? Sudah kenal dengan teman satu kelompok? Belum? Ya, nanti. Oke, kalau belum, setelah ini, karena sudah mendengar bagaimana kita harus berakhlak kepada sesama manusia, ayolah kita saling kenal. Karena kan kita makhluk apa kalau manusia itu makhluk sosial. Karena kita nggak bisa hidup sendiri.
tapi satu jua. Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Benar ya? Oke, siapa namanya nak? Beni. Oh Beni. Oke, terima kasih. Ya, jadi, nah dari kebinekaan global itu kita diajarkan untuk mengenal dan menghargai budaya dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan kemampuan komunikasi interkultural ya dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, coba kita lihat contoh perilakunya ya. Nah, bangga dengan budaya sendiri. Kalian bangga nggak menjadi orang Indonesia? Kenapa bangga? Kenapa bangga dengan menjadi bangsa Indonesia? Karena negara beradab. Selain itu boleh? Bagus? Iya, karena memiliki banyak keragaman dari Sabang sampai Merauke, berbagai budaya, berbagai suku bangsa. Ya, jadi kita harus bangga. Iya sih, tapi oke. Ada yang bisikin saya waktu saya lagi 5 menit, karena padahal masih banyak yang harus saya sampaikan. Ya, oke, kita cepet-cepet aja ya kalau kayak gitu ya. Oke, tapi stop dulu. Saya mau menekankan ini. Jadi perilaku yang berikutnya, menghargai teman lain yang berkomunikasi dengan logat bahasa daerahnya. Nah, di sini ada nggak yang dari luar suku Bali? Dari mana nak? Dari mana? Sumba. Oke. Oh, banyak sekali yang angkat tangan. Banyak dari luar Bali ya. Oke. Ya, salah satu lagi, satu aja lagi. Medan. Oke, tapi logat kamu ada logat Medan ya kalau ngomong? Enggak. Oke. Jadi coba dengarkan baik-baik, tolong. Oke. Nah, jadi kalau ada nanti temannya misalkan berbicara dengan logat memang daerahnya, karena memang itu adalah bahasa ibunya dan dia sudah kental begitu dengan logatnya, tidak ada yang mengejeknya, karena itu adalah sudah berkebinekaan global. Kita harus menerima dan menghargai orang yang berkomunikasi dengan bahasanya sendiri-sendiri, ya kan? Oke, janji begitu? Janji semuanya? Oke, jadi nanti tidak akan saya mendengar orang yang melapor bahwa saya dibully karena cara berbicara saya. Karena saya sudah menyampaikan dan mengingatkan tentang prinsip berkebinekaan global. Ya, nggak ada yang begitu. Oke, next lagi yang lain gotong royong. Oke, gotong royong kalian udah tahu ya. Berikutnya, ayo Pak Kiki katanya cepetin aja. Mandiri, kesadaran akan diri yang situasi yang dihadapi dan mandiri ya, mandiri. Oke, next. Bernalar kritis, ya. Jadi kita harus punya, memiliki nalar yang kritis, harus berani bertanya, ya. Jadi jangan takut bertanya nanti. Oke, next. Kreatif. Nah, kreatif, menghasilkan karya yang tindakan yang original dan menghasilkan gagasan yang original. Oke, ini udah mau selesai. Nah, di manakah penerapan profil pelajar Pancasila yang paling terlihat nanti? Itu adalah pada saat kegiatan P5. Ada yang tahu P5? Tadi sudah disampaikan? Apa nak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, benar ya. Jadi di sana nanti akan kalian gunakan seluruh dimensi yang tadi sudah saya bacakan, ya. Oke, nah ini beberapa kegiatan contoh penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah SMK 28 yang sudah lewat. Nah, di situ kakak-kakak kelas kalian untuk ini yang berkebinekaan global. Jadi mereka mempelajari segala keragaman budaya dari semua suku yang ada di Indonesia. Kebetulan itu yang suku Papua dan yang sebelah itu suku Sumatera. Berikutnya, nah ini adalah hasil-hasil dari kakak-kakak kelas kalian yang memiliki
sana ya. Nanti kalian juga akan bisa begitu ya jika menerapkan P5 profil pelajar Pancasila itu dengan baik. Nah, ini juga kegiatan mereka akhlak kepada lingkungan sekitar tadi kan, kepada alam. Jadi mereka gaya hidup berkelanjutan ya. Mereka menjaga tanaman ya. Oke, next. Nah, ini mereka kreatifnya membuat puding, ada yang membuat mading di 3 dimensi ya. Jadi masih banyak lagi kegiatan yang nanti kalian bisa ikuti ya dengan kalian mengamalkan tadi dimensi pelajar Pancasila ya. Oke. Nah itu yang terakhir pada saat mereka pameran ya. Oke, next. Nah, sudah ya. Oke, satu lagi. Nah, supaya lebih gampangnya mengingat apa aja sih dimensi profil pelajar Pancasila, saya punya satu nyanyian yang mungkin bisa membantu kalian mengingat 6 dimensi yang tadi saya sampaikan. Oke, kita tolong diputarkan Mbak Vicky. Nanti coba diikuti ya. Siapa tahu nadanya ini? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, berkebinekaan toleran, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, berkebinekaan toleran, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah berapa? Coba tanpa musik sekarang, lagi sekali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Saya tanya panitia dulu, masih ada waktu saya buat kuis atau bagaimana? Habis. Oke. Sorry ya, waktunya habis buat kuis, jadi saya nggak dapat memberikan kuis. Mungkin nanti di penyaji berikutnya nanti tunggu hadiah-hadiah dari kami ya. Oke, terima kasih. Oh gitu. Oke. Dapat katanya dapat. Tunggu yuk. Kita coba kasih kuis dulu yuk. Dapat katanya. Ada waktu tapi cepat yuk. Oke. Siapa yang mau jawab pertanyaan saya? Oke. Tadi sudah saya menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Siapakah yang mau menyebutkan apa saja sih profil pelajar Pancasila? Oke, iya. Tunggu dulu ya. Sudah pernah jawab? Yang sudah pernah jawab yang mana? Yang mana yang belum? Sama sekali belum pernah. Oh, belum. Oke. Mandiri, berpikir global, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, beriman dan bertakwa. Oke, benar ya. Iya, oke. Oke, maju ke depan dulu nak. Sini. Katanya biar gampang nanti saya ngasih ininya. Oke, yuk. Tadi dia ya namanya ya. Oke, satu lagi.
penerapan profil pelajar Pancasila paling nanti bisa kalian rasakan pada pelaksanaan kegiatan apa? Project Apa berarti? Project P5 Oke, atau kepanjangannya prima? penguatan bukan project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, siapa namanya nak? Radit. Radit. Oke, bagus sekali. Radit pergi dulu ke depan. Oke, silakan. Boleh nanti biar saya bagi sekalian. Satu lagi. Nah, tadi tentang berkebinekaan global, saya sudah sempat menyampaikan apa saja sih perilaku yang mencerminkan berkebinekaan global. Ada nggak yang mau menyampaikan satu contoh perilaku apa saja yang mencirikan berkebinekaan global? Yang cewek nggak ada yang angkat tangan ya? Cowok-cowok semua ini. Cewek nggak ada yang angkat tangan. Ayo. Yang tadi ini paling pertama angkat tangannya. Nanti berikutnya ya. Yang ini dulu. Bangkap budaya sendiri, betul ya? Oke, yuk dimasukkan di depan. Jadi, yang lain mungkin sudah tahu, tetapi sebagai kesempatan mungkin nanti ya, yang berikutnya saya kasih Apa itu?